kasus ini bukan dua pilihan yang sulit ya. Nah, jadi tentu kita mempelajari dulu, kemudian baru dapat kita simpulkan. Nah, di sini dilema etika ini kan dia benar-benar. Nah, di sini kita tentu harus memilah-milah yang mana yang betul-betul yang menjadi keputusan kita supaya tidak salah. Kenapa? Di sini juga solusinya tidak begitu tidak ada solusi yang paling tepat karena dia benar dan benar, tapi ada nilai semuanya ada nilai kebaikannya. Seperti yang kita tadi yang pertama tetap mempelajari kemudian mengambil solusi untuk baru untuk mengambil keputusan itu tadi. Nah, di sini juga tentu mempertimbangkan yang mana betul-betul yang banyak manfaat ataupun kepentingannya bagi orang banyak. Nah, yang baik di pertanyaan yang ketiga ini tentu yang pertama sekali saya lakukan identifikasi ya, karena untuk mengetahui masalah yang sebenarnya tentu kita mengidentifikasi dulu, kemudian baru mempelajari apa yang tidak kita ketahui, masalahnya sebetulnya apa. Kemudian setelah kita mempelajari, setelah kita tahu, tentu menelaah masalah tersebut ya, mana yang sangat-sangat penting untuk kita apakan tadi ya, terus apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Kalau tanpa kita lakukan ya sama aja tidak menyelesaikan masalah itu. Hal yang efektif yang untuk pengambilan keputusan ini yang perlu dilakukan yaitu mencari solusi. Setelah dapat solusi baru kita lakukan tindak lanjut. Kenapa? Kalau tanpa solusi kita juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Kemudian setelah ada solusi wajib ada tindak lanjut. Tentu ada hambatan dan tantangan itu pasti ada dimanapun instansi tempat kita bernaung ya. Nah, tantangan yang kita hadapi itu kadang-kala keputusan yang kita ambil, keputusan yang kita buat itu belum tentu diterima oleh semua pihak. Contoh ya di sini dilema etika itu, misalnya kita mengambil keputusan atau membuat satu keputusan bahwa ada pemberian penghargaan kepada guru. Nah, penilaian kita gurunya layak mendapatkan penghargaan, tapi mungkin ada juga di antara guru-guru yang merasa bahwa belum layak. Nah, mungkin orang ini yang layak. Nah, jadi tantangannya mungkin dia banyak di situlah dalam hal pengambilan keputusan ini. Etika dan wujudan moral ini ya tentu disesuaikan dengan agenda saya dan agenda sekolah. Kenapa? Ya kasus ini kan tidak senantiasa ada gitu. Kemudian kalaupun ada satu dengan yang lainnya tidak sama penyelesaiannya, dan solusinya tidak akan sama, pasti ada beda. Jadi tidak ada jadwal khusus atau tata kelola yang khusus. Saya sesuaikan saja dengan agenda saya. Kapan saya memberikan bimbingan kepada para guru atau bisa disejalankan dengan dalam hal ini ya, untuk pengambilan keputusan ini tentu saya sebagai pimpinan ada rekan kerja yaitu Dewan Guru dan staf di TU. Nah, untuk bisa memberikan masukan ya, bisa memberikan suatu usul tentu dengan melakukan kolaborasi, musyawarah dengan wakil kepala sekolah ataupun dengan Dewan Guru dan staf TU. Kalau memang itu memungkinkan untuk semuanya saya minta untuk memberikan masukan, tentu saya mengambil kesimpulan ini tidak sendiri, ada rekan kerja saya. Jadi selama ini ya seperti itu, bermusyawarah dengan pertama wakil kepala sekolah, pembina OSIS dan yang lain-lainnya, seluruh guru dan staf TU yang ada di sekolah itu. Dalam mengidentifikasi selama ini saya biasanya memberi sebuah diskusi kepada guru atau yang berhubungan
bisa jadi guru, bisa jadi murid atau wali murid gitu. Jadi identifikasi itu kita ambil dari data pemantauan kita, apakah itu ada yang berkaitan dengan dilema etika atau ujian moral, karena itu pasti ada gitu kan. Nah, dalam hal ini identifikasinya dimulai dari gurunya. Apakah dengan diskusi dengan guru ya face to face gitu kan, biasanya seperti itu, kami panggil ke ruangan dan ngobrol atau diskusi terkait permasalahan apa yang muncul atau yang ada. Juga nanti dari kuesioner, biasanya dari kuesioner kita buatkan Google Form untuk orang tua, dan biasanya saya masuk ke kelas tertentu untuk menggali informasi kepada anak, seperti itu. Baik, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan ya, untuk kasus-kasus ya yang terkait dengan kepentingan-kepentingan, di mana kepentingan itu kemungkinan benar, ya dua-duanya benar dan mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, kita tadi identifikasi dari penggalian data berupa wawancara, apakah itu kuesioner kepada seluruh pihak yang memang dianggap bisa memberikan data secara valid. Setelah itu baru kita fokuskan. Pasti ada permasalahan itu, misalkan ada dua, itu pasti ada prioritasnya. Nah itu nanti kita akan timbang, pilih prioritas mana yang akan kita ambil. Kalau misalkan dua-duanya bisa dijalankan, kita bisa jalankan. Tapi kalau misalkan harus fokus satu dulu, berarti kita harus ikuti fokuskan satu permasalahan supaya solusinya atau nanti hasilnya lebih baik dan lebih maksimal, seperti itu. Baik, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti yang saya lakukan ini selama ini ya, untuk kasus-kasus misalkan ada yang pointer nomor 1, nomor 2, itu melalui wawancara dengan guru tadi ya sudah saya sebutkan tadi, dengan kuesioner mungkin, atau dengan wawancara pemanggilan orang tua murid, biasanya dengan paguyuban ya. Jadi memang data ini diperlukan supaya makin banyak data, berarti kemungkinan validitasnya itu makin tinggi gitu. Jadi tetap kita prioritaskan dari guru untuk kita berdiskusi, mulai dari rapat bulanan atau briefing ya kan. Kalau misalnya briefing itu dilakukan apabila ada hal-hal yang mendesak yang harus diselesaikan gitu. Tapi kalau untuk rapat bulanan itu memang sudah terjadwal. Nah, di sana bisa kita cek juga ada rapat bulanan 3 bulan sekali yang harus atau dan wajib, itu antara paguyuban, orang tua murid dan guru kelas dan guru mata pelajaran, di mana di sana bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang yang timbul dalam jangka waktu 3 bulan. Tetapi kalau dalam 3 bulan itu misalkan ada permasalahan yang urgent, biasanya itu ada pemanggilan khusus kepada orang tua tertentu. Seperti itu mungkin. Keputusan ya yang paling efektif yang mungkin yang pernah dilakukan adalah ketika kita memberikan pemahaman. Jadi pemahaman yang utuh, tidak terkotak-kotakan atau tidak terputus kepada orang tua murid. Karena memang itu yang biasanya di real ya, atau di kenyataannya memang seperti itu. Contohnya misalkan ada peristiwa-peristiwa tertentu yang memang diakibatkan dari siswa itu misalkan pengennya di sekolah di kita, tetapi memang anak itu berkebutuhan khusus yang harusnya misalkan di SLB lah istilahnya gitu, karena memang secara akademik belum atau tidak bisa dimasukkan ke sini. Nah ini efektifnya saya memberikan pemahaman itu tadi dari data yang saya kumpulkan dari guru, dari wali murid gitu kan, atau mungkin dari sekolah yang awalnya itu kan mereka berpendapat, orang tuanya berpendapat bahwa anak saya bisa kok di sini gitu, padahal memang tidak harusnya gitu kan. Tetapi dengan pemahaman terus kita berikan pemahaman yang utuh, artinya tidak terputus, orang tua sadar bahwa memang ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh sekolah kita di sini gitu, yang memang harus di sekolah tertentu, seperti itu. Tantangannya, semua keputusan, semua kebijakan itu pasti ada tantangannya. Nah, tantangan dalam mengambil keputusan yang dalam khususnya atau dilema etika ini, yaitu pemahaman orang tua atau pemahaman individu, baik itu guru yang ada di sekitar kita, itu khususnya bisa guru dan wali murid lah gitu kan. Kalau anak-anak itu kan masih berproses itu, tapi kalau guru dengan wali murid itu kan ada ego, ada sesuatu yang mereka banggakan dengan dasar mereka kan punya ilmu juga. Tapi kalau anak itu kan mereka bisa diarahkan, mereka egonya itu hanya sebatas ego anak-anak itu. Tapi kalau tantangan terberat itu karena melawan ego yang orang dewasa, di mana mereka menganggap benar. Nah itu yang menjadi tantangan selama ini. Baik, dalam penyusunan jadwal tetap karena kita menginginkan kebijakan atau sesuatu keputusan itu maksimal, artinya keputusan atau kebijakan itu tidak berat sebelah dan harus valid, makanya dikumpulkanlah data-data yang tadi bisa jadi
kondisional, ya kan. Briefing ya, biasanya kalau briefing itu memang urgent itu artinya memang mau tidak mau harus segera diselesaikan. Tetapi ada juga peristiwa-peristiwa tertentu yang memang itu bisa dikondisikan dengan kematangan proses. Contohnya tadi bisa bulanan, bisa 3 bulan dengan orang tua. Nah seperti itu. Jadi jadwal itu dikondisikan dengan nilai urgensinya terhadap suatu masalah. Kalau memang itu urgent, kita akan langsung briefingkan, kita gali data dari beberapa sumber untuk validitasnya, baru kita eksekusi. Untuk pengambilan keputusan ya, yang mempermudah itu bukan hanya seseorang saja, tetapi ini kerja tim. Jadi saya tidak bisa mulai kita menganalisis, mengidentifikasinya, terus kita bisa jadi mengevaluasi sampai evaluasinya itu dan melaksanakan evaluasi itu menjadi satu tim, sebuah timbuk. Jadi saya tidak bisa memutuskan hanya si A saja, oh bisa si B saja, tidak bisa. Selama ini kita timbuk penggalian datanya pun dari guru, dari semua pihak. Jadi contohnya misalkan kita membagikan kuesioner, saya tidak bisa membagikan kuesioner kepada orang tua, tetapi dari mana? Nah, dari tangan-tangan guru lah yang memberikan atau via lah istilahnya, via guru gitu. Jadi saya tidak bisa ini. Artinya saya tidak bisa memberikan keputusan sendiri atau ada seseorang yang spesial untuk membantu saya, tidak. Itu adalah teamwork dari guru-guru semua, dan mereka yang selama ini kita inginkan adalah mereka juga mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kompetensi dan ilmu mereka masing-masing, seperti itu.